Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun huwa hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Raya Puri Teluk Jambe beserta jajarannya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa takjub saya kepada semuanya. Wabil khusus jamaah yang i'tikaf pada malam ke-21 bulan Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat yang paling besar tidak lain tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat rohani, jasmani, zahir, batin, sehingga pada malam ini kita bersama-sama untuk talabul ilmi, beriktikaf di masjid raya ini. Mudah-mudahan segenap ibadah pada bulan suci Ramadan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curah kehadiran kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Sebelum tausiah dilanjutkan, mari kita bersama bersalawat, karena ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang bunyinya, innallaha sayyahina bil ardi yabughu min ummati assalam. Sesungguhnya Allah ini memiliki malaikat. Inna lillahi sayyahina. Allah ini memiliki malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi ini, ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur. Untuk apa? Mencari umat yang senantiasa baca salat kepada Nabi. Jadi ketika salawat
ketika hamba ini bersolat pada Nabi bukan hanya dicatat oleh malaikat raqib, tapi solat itu dihantarkan oleh malaikat ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi sangat kenal kepada siapa-siapa yang baca sholawat. Ketika hamba ini baca sholawat, maka Nabi menjawab karena ruhnya akan dibalikan kepada jasadnya untuk menjawab salam itu. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca pada malam ini menjadikan wasilah kelak nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh wasilah, ya Rabbi khassa bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil sahabah, ya Rabbi warda 'anil sulalah. Ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Rabbi la تقطع رجانا. يا ربي محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر كل مسلم. يا ربي واغفر كل مهدي. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini termasuk kepada salah satu saudara salam huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin. Hadir ke majlis ilmu seperti ini lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, Pak, kita tarawih aja itu yang banyak kan yang 8, yang 11. Kalau yang lihat 3, sapnya ke depan, Pak, ya. Apalagi 1000 rakaat. Kalau 1000 rakaat malam ini pasti bapak-bapak besok ke klinik semuanya, atau beli obat pegal-pegal itu. Tapi hadir seperti ini, Nabi menyampaikan itu lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, 2 rakaat saja kalau terima itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi 1000 rakaat. Tidak sampai di situ, keutamaan majlis ilmu itu lebih utama daripada menengok 1000 yang sakit. Jangankan 1000 yang sakit, Pak,
Satu aja kita tengok orang yang sakit, Nabi menyampaikan dalam sabdanya, ma min muslimin ya'uduhu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Tidaklah seorang muslim menengok muslim yang lain pagi-pagi jam 6, tengok yang sakit, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan hatta yumsiya, sampai sore hari. Berarti kalau dari pagi sampai sore berapa jam tuh malaikat mendoakan? Kalau jam 6 kita tengok 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, minimal 10 jam malaikat mendoakan. Enggak henti-hentinya Pak. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, ampunkan si fulan, ampunkan si fulan. Karena kalau sholawat disandarkan kepada malaikat namanya istighfar. Kalau sholat disandarkan kepada Allah namanya rahmat. Maka ketika sholat itu mananya lah istighfar, memintakan ampun. Dengan jumlah berapa? Bukan satu orang dua malaikat, 70.000, bayangin. Kayaknya nih satu perum ini nggak ada 70.000 ya, nggak nyampe ya. Ini bayangin malaikat yang maksum, ya, tidak melakukan maksiat, dijaga maksiat oleh Allah, itu dengan jumlah 70.000 mendoakannya 10 jam minimal Pak. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ya'uduhu musliman, menengok orang yang muslim, satu orang saja, gudwatan pagi-pagi jam 6 berangkat, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali itu malaikat yang jumlahnya 70.000, bukan sedikit, 70.000, mendoakan hatta yumsiya, sampai sore hari. Berarti malaikat kurang lebih 10 jam dengan jumlah 70.000 mendoakan kepada orang yang menengok orang yang sakit yang muslim Pak. Ini bagaimana kalau 1000-nya ditengok Pak? Kalau 1000 mesti ditengok, pasti yang kerja cutinya 4 bulan. Ya, 1000 mana selesai 1 hari, 4 bulan cutinya Pak. Tidak sampai di situ, dompet tipis. Ya kan kalau 1000 Pak, kalau kita bawa kan mungkin kita lengkang kangkung, ada yang dibawa lah. Kalau umpamanya 200.000 satu yang sakit, kali 1000 berapa itu bisa dikeluarkan? Belum ongkosnya. Kalau yang satu sakitnya di Bogor, yang satu di Cianjur, satu di Jawa Tengah, gimana itu? 1 hektar bisa dijual tuh sawah untuk menengok 1000 orang yang sakit Pak. Luar biasa. Tapi hebatnya hadir ke majelis ilmu, tidaklah seorang muslim menengok satu muslim lagi, satu orang pagi-pagi, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan sampai sore hari. Dengan jumlah 70.000, 10 jam malaikat ganti-gantinya. Kita ini cinta sama guru kita Pak, berapa kita doa, berapa lama? 2 menit paling kita doa. Kita cinta sama ibu bapak kita, apa doa kita? Allahumma gfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu paling 30 detik itu. Rasanya belum ada yang sanggup mendoakan orang tua kita Pak, yang kita cintai 2 jam non-stop, belum ada. Atau kita, siapa cinta sama kita, sama guru kita, belum tentu Pak 2 jam kita mendoain. Tapi malaikat ini pas 10 jam mendoakan dengan jumlah 70.000, bayangin. Apa enggak tertarik? Besok kalian kita tengok bareng-bareng. Ini hebatnya nih umat Nabi seperti ini Pak. Nah. Kalau 1000 jangan dicek, jangan ditanya bagaimana pahala kalau 1000 ditengok. Tapi
dengan hadir ke majelis ilmu di mana saja, besok kita hadir ke majelis ilmu, walaupun cuma setengah jam, itu mengalahkan sholat 1000 rakaat lebih utama daripada menengok 1000 yang sakit. Tidak sampai di situ keutamaan hadir majelis ilmu, juga lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. Siapa orang yang melayat jenazah sampai disolatin dan dimakamkan, maka dapat 2 pahala gunung besar. Jabala ini azimah ini. Dapat 2 gunung pahala besar, Pak. Makanya kalau kita ada yang meninggal, perutnya isi dulu, Pak. Kenapa diisi perut dulu? Kan kalau kita nengok, kalau melihat yang sakit, ini lemah banget nih, mayat belum dimakamin ya, saya udah keroncongan perutnya, pulang kan? Ayo pulang kan kembali lagi dia nggak nyolatin tuh, apalagi ke makam, Pak. Kenapa? Ini perut lama nih, cuman kursi doang Pak duduk, kan minumnya air putih terus, Pak, minta kecot, lapar ya lama-lama. Bang, kapan sini di makamnya? Itu nunggu di Jakarta belum pulang katanya. Pulang deh, ayo pulang kan baru lagi. Padahal jangan sampai situ, ikut nyolatin, ikut ke makam, supaya dapat 2 pahala lebih besar, Pak. Bagaimana kalau 1000 orang? Jangan ditanya. Tapi itu semua kalah dengan hadir ke majelis ilmu. Makanya Nabi menyampaikan dalam sabdanya, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Allah sangat benci kepada orang yang pandai urusan dunia, bodoh dalam urusan akhirat. Apa maksudnya? Dia diberi umur, diberi kesehatan, tidak bisa meluangkan, tidak bisa memberi waktu untuk belajar ilmu agama. Dia habis untuk menimba ilmu masa depan pendek. Saya tadi sampaikan dalam kultum tadi, saya sengaja sekarang ini lagi gencar itu. Kita ini punya 2 masa depan, Pak. 1 masa depan pendek, 2 masa depan panjang. Mana masa depan pendek? Dari mulai lahir sampai wafat itu masa depan pendek. Mana masa depan panjang kita? Dari mulai wafat sampai surga neraka itu masa depan panjang kita. Nah, hari ini kebanyakan manusia lebih galau, lebih risau, lebih sedih memikirkan masa depan pendek dan meninggalkan kerisauan masa depan panjang kita. Nah, sekolah ke Belanda, nah sekolah ke Jerman. Pulang sekolah nggak kenal masjid, nggak bisa niat sholat, ya, nggak tahu sunat-sunat sholat, pembatalan sebagainya. Maka secara kacamata Islam dia telah gagal dalam pendidikannya. Nanti dihujat orang tuanya. Emang kita orang mana? Kita ini orang akhirat, Pak. La aisa illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka penyesalannya nanti ada seorang kiai begini, ceramah, Pak Haji. Lagi kumpul, begini ceritanya. Jemaah, saya sampaikan ya, singkat aja nih utbahnya nih. Gimana isinya? Saya sampaikan dunia gelap, kubur terang, gitu kata kiai. Yang setuju boleh keluar, kata kiai. Saya sampaikan singkat aja dalam ceramah saya. Dunia gelap, kubur terang. Ayo yang setuju keluar. Keluar, Pak. Tapi ada 3 orang yang nggak keluar. Mungkin dia konsentrasi. Dia perhatikan ucapan daripada kiainya itu. Ditanya, "Nak, kenapa nggak keluar?" Saya penasaran, Kiai, apa nggak salah kiai ngomong dunia gelap, kubur terang? Yang saya tahu dunia terang, kubur gelap, kan gitu. Oh gitu, Nak. Ya. Akhirnya itu santri dibawa, Pak. Dibawa kemana? Dibawa ke guha sama kiainya. Nah, ini santai aja ngaji ya. Karena takut ini pembukaan, ini kan tukang gitu. Dibawa ke gua. Setelah sampai gua, itu kiai memberikan satu karung-karung, bayang. Maka yang 3 ini semakin heran, Pak. Oh kiai, saya dibawa ke gua. Kalau ke gua kan harusnya dikasih senter, kiai, bukan dikasih karung katanya.
kok tambah keder saya nih Kiai. Kalau ke gua mesti kasih senter bukan karung Kiai, ini malah dikasih karung. Udah, nanti kamu masuk gua, apa yang kamu temu nanti masukin ke karung, kata Kiai itu titahnya. Maka 3 orang yang berpikir, Pak. Kata yang pertama, gua nggak mungkin ketemu 2 kali sama Kiai, tuh Kiai brengsek tuh Kiai. Tadi ngomong dunia gelap kubur terang, sekarang masuk gua mah dikasih karung bukan dikasih senter, nggak mau ketipu gua mah. Yang pertama. Yang kedua, iya ya, ini bingung saya Kiai ini, apa benar ya saya mau karung ke gua nanti ada apa-apa dimasukin. Yang ketiga, samina wa ta'na, dia dengar dia taatin, masuklah ke gua. Betul Pak, begitu masuk gua dia ada menemukan sesuatu, kata yang pertama gua nggak mau ketipu, nggak masuk lah, punya kosong aja tuh karung. Yang kedua ada pada enggak dimasukin aja deh gitu kan. Yang ketiga apa? Samina wa ta'na, maka seluruh yang dia dapat dimasukin ke karung. Begitu keluar gua dibuka, ayo buka nak. Begitu dibuka semuanya pingsan. Waduh, kelojotan. Apalagi yang pertama, Masya Allah, ternyata isinya adalah intan berlian. Ayo siap. Yang kedua, Masya Allah, menyesalnya Pak. Kalau tahu begini saya bawa cator ke dalam katanya. Dikeruk tuh semuanya, bukan satu karung, ya. Apalagi yang ketiga juga sama, ya. Apa mananya Pak? Ketika orang nih, sekarang kan gelap Pak, dunia gelap. Mana pahala sholat kita? Mana pahala haji kita? Mana pahala puasa kita? Sama dengan ketika di alam rahim, kalau mau protes orang baik, begini kepada Allah, ya Allah, ngapain saya punya mata? Ngapain saya punya telinga? Ngapain saya punya mulut? Kok saya di alam rahim kan nggak guna mulut saya, nggak guna tangan saya, nggak guna kaki saya nggak kemana-mana, saya nggak pegang apa-apa, saya hidup dari plasenta ini. Gitu kan baik di alam rahim. Seandainya permohonan baik ini Allah kabulkan, begitu pindah alam dari alam dunia, kalau bayi itu tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mulut, maka bukan hanya dia yang sengsara, keluarganya menanggung malu punya anak seperti Bonteng Suri. Nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Betul dalam rahim dia guna tuh mulut kita. Begitu pindah alam, justru yang dibanggakan oleh si bayi, apa itu plasenta, dipotong Pak oleh Maparaji, betul nggak? Itu kan dibanggakan oleh siapa? Oleh si bayi di alam rahim. Justru dibanggakan itu dipotong Pak. Nggak ada cerita tuh dosen bawa tali arik, dosennya itu mahasiswa atau kiai tadi dibawa, Pak ini jangan, ini kan bekas saya di alam rahim, enggak, diputus. Sama Pak. Begitu pindah dari dunia ke alam akhirat, maka diputus kenikmatan dunianya. Yang tadi pun juga sama, ya. Begitu pindah ke alam akhirat, ya, ke kubur, ternyata yang berguna adalah amal-amal agamanya. Jangan pindah alam Pak, pindah negara aja kita nggak laku, rupiah kita mesti ditukar tuh uang kita. Apalagi pindah alam, nggak ada cerita nih. Saya kalau mati kubur saya 20 meter, ya kenapa bawa bapak Jarok ke dalam kubur? Nggak ada, diputus semuanya, ya. Maka penyesalannya nanti kalau di akhirat, ya. Jadi penyesalan apa? Dia diberi umur, diberi waktu, tapi tidak bisa menyempatkan dirinya untuk thalabul ilmi. Maka Allah sangat benci kepada orang yang diberi umur panjang, tapi dia tidak memperdalam agamanya, tidak belajar syariat-syariat agama. Kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan mengenai keutamaan kita duduk di Mesir seperti ini. Wa Abi Darin radhiyallahu anhu salam qala ya Aba Dar inna Allah ta'ala yutika ma damat jalisan fil masjid bi kulli nafsin tatanaffasu fi darajatan fil jannah wa tusalli alaika al-malaikatu wa yaktubu laka bi kulli nafsin tatanaffasu fi asra hasanatin wa yamna anka asra sayatin. Ya, artinya kurang lebih, wahai Abu Zar, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau selama engkau ini duduk di masjid. Memberikan apa? Selama engkau duduk di masjid, Allah akan memberikan setiap
napas yang kau bernapas itu 1 derajat. 1 derajat, Pak. Di mana? Fil jannah, di surga. Kemarin ada penjelasan tadi 1 derajat itu, Pak, itu perjalanan 500 tahun, Pak. 1 derajat. Perbedaan 500 tahun. Jadi 1 napas di masjid itu 1 derajat di surga. 2 napas 2 derajat di surga. Sekarang kita berapa napas di sini sampai jam 4 subuh, Pak. Subhanallah. Setiap napas kita di masjid ini itu akan memberikan 1 derajat di surga. Artinya apa? Semakin banyak, semakin lama duduk di masjid, semakin banyak derajat yang akan diperoleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa emang masjid ini. Wa tusalli alaikal malaikah, dan malaikat akan senantiasa memintakan ampun orang yang lama duduk di masjid. Wa tubulaka bi kulli nafsin tadafasu fi asrasanatin, dan Allah akan mencatatnya setiap napasnya. Setiap napas engkau bernapas itu 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Bukan hanya 1 derajat di surga. Setiap kita keluar napas, tarikan napas, itu 10 derajat diperoleh, 10 keburukan yang dihapuskan, Pak. Berarti semakin banyak napas di masjid, semakin banyak pahala yang diperoleh, semakin banyak dosa yang diampunkan. Bagaimana kalau sampai subuh, Pak, kita di masjid? Subhanallah. Maka kewajiban kedua setelah bangun masjid adalah yang paling hebat, memberikan waktu untuk masjid. Itu hebat, Pak. Kenapa? Orang yang bangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Tapi jangan sendiri, bareng-bareng, Pak. Yang kedua nih hebat. Siapa yang makmurkan masjid, Allah buatkan istana di surga. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang bisa bangun masjid, tapi mau memberikan waktunya untuk masjid. Enggak semua, Pak. Tapi kalau bangun masjid, orang beriman bisa, orang kafir juga bisa. Orang yang sholat bisa, tidak sholat pun juga bisa kalau masjid. Tuh di jalan, Pak. Jalan di masjid kan itu ramai tuh. Dibangun, dibongkar masjid, ribuan tabung masjid. Begitu adzan, 1 saf doang. Amin. 1 saf doang, Pak. Tapi kalau memurkan masjid, ini hebat. Siapa yang memurkan masjid, Allah buatkan istana di surga. Namanya istana kan nggak semuanya punya, Pak. Siapa yang punya? Kaisar, raja, presiden. Apa mananya? Tidak semua orang bisa bangun masjid, dia mau memakmurkan masjid. Maka kewajiban kita kedua setelah bangun masjid adalah berikan waktu kita untuk masjid. Syukur-syukur yang sudah pada pensiun ini dari maghrib sampai isya nggak pulang. Ini cakep, Pak. Cakep. Begitu maghrib datang jangan pulang. Apa? Intizar sholat. Maka selama dia duduk di masjid, kenapa dia nggak keluar? Ditahan sama sholat isya, maka duduknya itu dihitung sholat terus menerus. Dan malaikat akan mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan si fulan, rahmati si fulan. Hebat, Pak. Kalau bisa duduk sampai isya, ya. Apalagi isyanya ditambah lagi. Bukan 2 rakaat, 4 rakaat pada isyanya. Siapa yang sholat sunat 4 rakaat pada isya sama dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Cakep tuh, Pak. Cakep tuh. Tapi kalau nggak tahu benar itu nggak mau 4 rakaat, punya 2 bulan, kan? Gila. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya sama dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan ibadah pada malam Qadar sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman. Kenapa demikian? Karena dunia ini keinggusan. Oh, beral pahala. Kan kalau berapa pahala murah, ya gitu kan. Karena mudah dunianya. Karena tidak lagi umat setelah umat Muhammad. Kiamat terjadi. Oh, beral pahala umat ini, ya.
Apalagi sekarang kita masuk ke tanggal apa ini? Malam ke-21 ya. Ini itikaf luar biasa, Pak. Ini saya sampaikan dalam kitab, saya bawa kitab Riyadhul Badi'ah. Ini ada bab itikaf. Babu Pidalah Kamil Itikaf. Ini bab menceritakan tentang masalah itikaf, hukum itikaf. Sampaikan dulu masalah itikaf. Wa huwa muksun masusun min sasil masusin fi makanin masusin biniyatin. Wa huwa min nasyara'il qadimah. Itikaf adalah diam, muksun diam. Jangan lari-lari, diam ya, bukan bulu tangkis. Diam. Masusun yang ditentukan min sahsin dari seseorang. Jadi itikaf itu buat manusia, bukan buat kambing, bukan sapi, buat kita manusia, ditentukan oleh manusia, untuk manusia. Apa? Pi makanin mahsusin, dalam tempat yang ditentukan. Jadi nggak sah itikaf di gedung, nggak bisa tuh. Itikaf di apartemen nggak jadi, itikaf di hotel nggak jadi, mesti tempat tentukan, yaitu masjid. Dan masjidnya yang paling utama tentu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, Aqsa, kemudian setiap masjid jami', masjid yang ada berjamaahnya, Pak, ya ala Jumatan itu afdal ya. Setiap masjid jami' di kampung kita sah dipakai itikaf. Yang utama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, kemudian seluruh masjid jami' yang ada di kampung kita. Nggak bisa kita itikaf di rumah, kecuali bagi ibu-ibu. Ibu-ibu bisa itikaf di tempat sholatnya, ya, boleh itikaf buat ibu-ibu, ya. Kalau laki-laki mesti ke masjid, yang masjid itu ada tempat berjamaahnya. Dan hukumnya adalah untuk sebut terakhir adalah sunat mu'akkad. Tentu dengan pakai niat, Pak. Maka saya hari ini pun malam ini mengulang-ulang lagi. Maka niatin kita itikaf, karena kalau ibadah tanpa niat nggak jadi ibadahnya, ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Karena kalau kita masuk masjid tanpa niat nggak jadi pahala itikafnya. Kemudian di sini sampaikan lagi, wa arkanuhu arba'atun, rukun itikaf ada 4. Yang pertama lubsun, diam, ya. Wa niyatun, kedua pakai niat, kalau nggak niat nggak jadi. Wa mu'takifun, yang ketiga ada yang itikafnya kita, ya, masjidnya ada, niatnya tapi di jalan nggak jadi. Masih di sini di masjid, ya. Ada itikafnya, kedua ada tempatnya, ya. Kita niat itikaf tapi bukan masjid, nggak jadi. Mesti 4 kumpul. Pertama adalah lubsun, tinggal diam di masjid, kemudian pakai niat, ketiga ada itikafnya, ke tempat ada yang itikafnya. Kemudian saat itikaf, yang pertama Islam, tidak sah kalau bukan Islam itikaf. Yang kedua punya akal, berarti keluar dari punya akal, orang gila, mabuk dan sebagainya. Bagaimana akal hilang karena tidur? Boleh tidur sebentar, bukan tidur sampai subuh, ya. Boleh. Wahulun min hadasil akbar, kemudian sepi atau kosong dari hadas besar. Hadas kecil boleh, punya kita di sini punya hadas kecil kita sah. Hadas besar keluar dari masjid tidak sah. Fala yasilu itikafun man ittasoba bidini syai'in, maka tidak sah itikaf apabila sifat-sifat yang tadi tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian hukum itikaf adalah sunat mu'akkad, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka mengintai Lailatul Qadar. Terakhir, sebelum pertanyaan, nanti ada buku pertanyaan. Nah, kapan itu Lailatul Qadar ini? Ini dalam Quran disampaikan itu pada malam-malam ganjil, ya. Tapi saya singkat, Pak, supaya kita ini bisa membidik, ya. Wal makna inna halla syahru saumin bil isnain awil jum'ati falailatul qadri lailatul hadi wal isrina. Apabila tanggal 1 bulan Ramadan jatuh pada hari Senin atau hari Jumat,
Falailatul Qadri Lailatul Hadi wal Isina, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21. Kalau tanggalnya tadi hari apa? Hari Pak? Hari Senin dan hari Jumat. Kemudian wa in halla bil arba'i Rabu ya, awil ahadi atau hari Ahad, falailatut tasi wal isina, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kemudian kalau tanggal satunya jatuh pada hari Sabtu, nah hari Sabtu nih, hari Sabtu ya. Wa inna halla bisabti falailatul salisi wal isina, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Pantesan nggak banyak ya. Nanti berarti diburu sama kita ya. Bisa jadi ini kan perkiraan, mungkin ekstremal orang-orang soleh ya, pengalaman tajarubnya orang soleh dahulu seperti itu ya. Kemudian wa in halla bil khamis, apabila tanggal satunya pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Kalau tanggal satunya jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27. Kemarin kita tanggal satunya hari Sabtu, maka Lailatul Qadar insyaallah jatuhnya pada tanggal 23 ya. Tapi bukan artian kalau itu saya bubar aja, enggak, jangan bubar. Ya udah, dari belum sekarang kita kan ini menjadikan asbab kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar pada bulan berikutnya, pada hari-hari berikutnya ya. Itulah yang harus kita buru bersama-sama Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar ini kan turun setiap tahun turun pada bulan Ramadan dan sebelum terakhir, dan ini hanya diberikan kepada umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Demikian kajian pada kesempatan ini. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya jawab, yang saya aja, nanti ada di belakang banyak ya ustaz di sini ya, atau mengusul sebagainya, dipersilakan. Baik, tadi telah kita dengarkan bagaimana kalau kita berada di majelis taklim. Kemudian juga karena ini dengan berhubungan dengan itikaf, maka kepada jamaah yang ingin bertanya masalah itikaf kami persilahkan. Sebelah kiri mungkin yang ingin bertanya masalah itikaf, benar enggak kalau tanggal satunya hari Sabtu jatuhnya tanggal 23? Silakan yang ingin bertanya. Depan, ibu-ibu ada yang bertanya bu masalah itikaf. Ini sudah paham semua juga, sudah bertahun-tahun. Salah. Karena kemarin kita tanggal 1 hari Sabtu. Iya. Silakan yang bertanya. Bapak Abdurrahman. Silakan. Insyaallah cukup Pak ya. Kelihatannya ini sudah paham semua ya, karena masih ada beberapa ustadz lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, tapi tidak berhubungan dengan masalah itikaf, tetapi masalah qiyamul lail. Bukan berarti saya mau mencoba perbedaan khilafiyah, tapi saya hanya ingin memantapkan pribadi saya sendiri ya. Tentang hadis Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah qiyamul lail itu tidak pernah lebih daripada 11 rakaat, baik di malam Ramadan maupun di malam-malam yang lain. Dan mohon penjelasannya yang gamblang seperti apa sih? Karena sampai sekarang kita selalu mengadakan sore udah tarawih, malam ada qiyamul lail lagi. Jadi kalau seperti itu berarti kan lebih dari 11 rakaat gitu. Padahal hadis mengatakan seperti itu. Jadi ini untuk pribadi saya, soal yang lain semuanya terpengaruh, yaitu alhamdulillah, kalau enggak usah terpengaruh dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pertanyaan ini kan sudah sangat familiar Pak ya di kalangan kita ya. Ini kan termasuk khilafiyah masalah tarawih Pak ya. Jadi masalah tarawih ini mungkin sampai hari kiamat ada dua versi Pak ya. Gitu kan. Ada yang nonong 23, bahkan ada juga yang sampai 35 ya. 3 berapa? 36 ya. 38 sebagainya. Karena menyangkut khilafiyah, menurut saya Pak, itu kan tergantung kembali kepada keyakinan masing-masing Pak ya. Karena kalau dibahas khilafiyah ini panjang sebenarnya Pak ya, panjang. Jadi kalau memang Pak Ustadz Gito yakin kepada sebelahnya nggak masalah, ya. Itu kan hadis redaksi kan memang yang dipegang oleh teman-teman kita yang harus 11 ketika sholat tarawih Pak. Itu banyak hadis yang dulu itu juga Pak, dari saya kan banyak dijelaskan tentang masalah tarawih Pak ya, tarawih yang 2-3 ya. Dan saya mungkin tidak panjang lebar masalah ini karena kalau ini sangat berunjing sekali Pak. Insya Allah untuk pagi itu sah-sah saja ya, gitu kan ya, sah saja silahkan gitu ya. Karena hari ini Pak banyak dibantah juga oleh orang kita kan, selain pagi itu juga banyak yang berangkat tentang masalah kesohen 23 ya, insya Allah gitu ya. Ini saya mau bahas panjang-panjang karena takutnya ini akan panjang karena nanti aja perdebatan sebagai lain ya, insya Allah ya, cukup Pak ya. Ya. Mungkin untuk yang lain ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz yang tadi sedikit menambahkan untuk salat hitungan tarawih ya. Di kita kan selalu jadi perdebatan ini 11-2-3 Ya. Padahal kalau kita di Masjidil Haram itu 13 rakaat dan plus dengan kunutnya juga gitu. Jadi untuk apa namanya tidak menjadi hal yang perlu betul, iya. Tidak perlu lalu jadi perbedaan. Yang ingin ditanyakan Pak Ustadz terkait ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang dalam hal ini kasus istri saya pribadi, Ya. Kondisinya adalah saat itu sedang hamil, tapi hamilnya ini hampir setiap hari ada darah flek yang keluar gitu. Ya. Nah kemudian beliau bertanya, boleh nggak saya ikut itikaf gitu? Ya. Saya bilang, aduh ada darahnya nih. Ambil karena ada darahnya udah nggak usah itikaf dulu gitu. Tapi secara pandangan Islamnya seperti apa gitu? Ya. Karena itu kan bukan darah head ya, tapi darah dari kehamilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kasus terjadinya keguguran. Tapi setelah keguguran ini sama mengeluarkan darah terus sampai waktu lebih dari 2 pekan gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah darah ini kemudian dihitung seperti darah nifas atau hanya darah penyakit seperti biasa saja? Ya. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai darah tadi, kita patokannya ini Pak. Jadi kita mesti tahu berapa lama darah haid keluar, berapa paling sedikit itu berapa hari, berapa maghribnya, berapa lama. Kan kalau haid itu sedikitnya ya mulai sehari semalam ya. Kalau sehari semalam 24 jam, kurang dari 24 jam itu bukan darah haid ya. Kemudian galibnya adalah berapa? 7 hari ya, seminggu. Paling banyak berapa? 15 hari ya. Maka kalau lebih dari hari itu namanya istihadah. Jadi kalau kurang dari 24 jam itu namanya bukan darah haid ya, penyakit. Atau lebih daripada menurut saya itu bukan darah haid, berarti istihadah. Maka kalau walaupun darah keluar, kalau bukan darah haid berarti istihadah, itu wajib sholat. Dan kalau bukan darah tetap sah untuk beriktikaf. Tapi nanti kalau mau sholat tentu diganti dulu ya, dibersihkan dulu, kemudian pakai softtek yang bersih ya, itu jadikan wajib sholatnya ya. Jadi kita harus tahu tentang masalah haid dulu, berapa paling sedikit, berapa paling banyak. Maka ketika lebih dari 12 berarti kan masuk apa? Istihadah. Kurang 4 jam berarti darah istihadah gitu Pak ya. Gitu. Misalnya tadi ya, masalah flek tadi. Kemudian yang kedua tadi apa?
Yang berapa atau yang kedua? Keguguran. Keguguran. Tapi nipasnya panjang. Nipasnya panjang. Nah, kembali ke tadi Pak. Berapa paling sedikitnya nipas? Ladotan ya. Sakit pitotan kan paling banyak berapa? 40 paling 40 apa 60? 40 hari ya. 50 itu berarti kan itu bukan darah nipas lagi gitu ya. Gitu. Jadi nanti harus ditanya berapa lama ya, sedikit dan banyaknya sepaham tentang masalah fikih ya. Gitu ya. Seperti tadi kalau kurang 24 jam berarti bukan darah haid, berarti keistihadah ya. Karena ada Pak, ada orang ketika keluar darah dia nggak sholat padahal baru 5 jam umpamanya, itu bukan darah haid, itu istihadah. Atau nanti lebih daripada 15 hari ke 16 harinya itu juga bukan darah haid tapi darah istihadah, dan itu masih sholat, masih sholat karena udah melebihi batas daripada banyaknya darah haid ya. Itu paling kalibnya 7 hari, paling banyak 15. Lewat daripada itu maka seorang istri wajib sholat gitu ya. Termasuk tadi masalah nipas tadi gitu ya. Ya demikian, insyaallah. Lanjut. Masih ada Bapak Haji Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz sampaikan jangan rusak masa depanmu yang panjang dengan masa depanmu yang pendek. Dua-duanya adalah dimensi waktu. Ya. Di dalam surat Al-Ma'arij itu disebutkan malaikat menghadap Allah itu dalam satu hari itu ibaratnya 5.000 tahun. Kemudian di dalam surat As-Sajdah, perjalanan kita nanti ke alam akhirat itu satu hari sama dengan 1.000 tahun. Ini ketiga-tiganya adalah dimensi waktu. Kemudian kita itu diciptakan dari alam roh, kemudian alam kandungan yang hanya 9 bulan 10 hari, kemudian kematian yang mungkin 130 dan sebagainya. Kemudian perjalanan ke alam akhirat yang dilalui adalah alam barzah, alam mahsyar, timbangan dan sebagainya, sampai yang terakhir surga dan neraka. Semuanya adalah dimensi waktu. Dimensi waktu itu kira-kira bisa diijtihadkan tidak? Artinya begini ya Ustadz, kadang-kadang di dalam TV itu kita menemukan fosil yang umurnya 500.000 tahun gitu loh, kira-kira gitu. Jadi dimensi waktu itu kalau diijtihadi kira-kira, kalau di dalam Quran kan kekal ya, kholidina fiha abada. Ini kira-kira gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak, dikerja pertanyaannya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya singkat. Pertanyaannya adalah kira-kira dimensi waktu itu bisa dengan ijtihad katakan seperti itu. Itu teori seperti tadi ya yang saya sampaikan. Kita menemukan fosil umurnya sudah 500 juta tahun umpamanya begitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dalam Quran memang abada, ya, kekal. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul Pak, saya kan tadi ya. Itu satu hari di akhirat ada mengatakan 1.000 tahun di dunia, Pak ya. Jadi sampai-sampai dikatakan oleh para pakar menghitung waktu akhirat dengan dunia, kalau kita dikasih umur 60 tahun itu hanya 2,5 jam saja gitu kan, hidup di dunia ini. Iya. Ya itu ya, kita seolah hanya 2,5 jam aja Pak. Kalau dikasih umur berapa? 60 tahun di akhirat itu, ya. Karena perbandingan tadi Pak, ada yang mengatakan satu dengan sama dengan sebutan dunia, ada yang 100 tahun di akhirat ya. Itu. Jadi ini menunjukkan memang betapa jauhnya kehidupan ini dengan akhirat ya.
Maka jangan sampai kita ini orientasi kita kepada yang singkat itu, Pak. Ya. Begitu lamanya, apalagi kalau bicara surga neraka itu kekal selama-lamanya ya. Artinya apa? Saya sampaikan tadi, jangan sampai masa depan pendek kita itu merusak masa depan panjang kita. Bagaimana contohnya? Kita lebih fokus, lebih konsentrasi memikirkan yang dijamin oleh Allah. Sementara yang belum dijamin akhirat itu nggak dipikirkan sekarang, ya. Kita nggak pernah memperbaiki wudhu kita nggak memperbaiki Fatihah kita. Ditanya berapa atas Fatihah kita nggak tahu, itu artinya merusak masa depan akhirat kita. Tapi ketika rusak dunia kita, diperbaiki sedemikian rupa, Pak ya. Makanya seperti artinya, ya minimal kita seimbang, Pak ya, seimbang, syukur-syukur. Bahkan kata hadis Habib Mu'ad disampaikan, manusia tiga kelompok. Yang pertama, apabila kesibukan dunianya mengalahkan kesibukan akhiratnya, maka dia orang yang celaka. Yang kedua, apabila kesibukan akhiratnya mengalahkan kesibukan dunianya, maka dia beruntung. Apabila seimbang nih, dunia seimbang, maka darajatul halikin, keselamatannya masih dipertanyakan. Pertanyaan begini, Pak, kalau begitu saya nggak kerja, nggak minum, nggak makan, makan, kerja, itu bisa jadi ibadah apabila ikut contoh, masuk kamar mandi pakai doa, kita kerja niat ibadah untuk anak istri kita, tidur jadi ibadah kalau kita nyontoh Nabi. Jangankan itu, Pak, sholat pun jadi amal dunia kalau sholatnya nggak ikhlas, baca Quran jadi amal dunia kalau baca Qurannya nggak ikhlas. Jangankan baca Quran, motong kuku jadi ibadah akhirat kalau motong kukunya sesuai dengan syariat agama. Maka bagaimana supaya kita banyak amal akhirat? Maka seluruh aktivitas kita harus nonton Nabi. Jangan sholat, Pak, meludah jadi ibadah kalau ikut Nabi. Itu, Pak ya. Jadi kalau begitu nanti amal akhirat kita lebih banyak amal dunia kita. Insya Allah, Pak ya. Cukup, Pak ya. Nanti mungkin dijelaskan oleh ahlinya untuk masalah dimensi waktu. Jadi menghitung-hitungnya. Demikian barangkali karena waktunya sudah lewat jam 10, persiapan untuk qiyamul lail. Cukup, Pak ya? Ya. Insyaallah kita tutup doa bersama-sama karena apalagi pada bulan Ramadan ya, ini doanya mustajab makbul. Pasti doa itu dikabulkan dengan 3 alternatif. Pertama, minta A dikasih A, minta A dikasih B. Yang ketiga hebat nih, yaitu doa kita disimpan kelak di akhirat. Maka nanti di akhirat, ayo ingat doa-doamu katanya. Ingat, pada doa kita dikabulkan. Ada 1000 doa dikabulkan, 2 enggak. Maka ketika ditampakkan para doa, Pak, dia ngomong, ya Allah, seandainya nilai para doa ini saya tahu baik seperti ini, maka saya nggak mau dikabulkan dosa di dunia. Karena begitu hebatnya pahala berdoa kepada Allah Subhanahu. Artinya doa kita pasti dikabul sesuai dengan persangka kita kepada Allah Subhanahu. Apalagi pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim azwajana wa sallim auladana wa sallim amwalana min bala'i dunya wa dhabil akhirah. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina wa hassil maqasidana wa yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna a'malana wa qira'atana wa du'ana wa siyamana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wahdina wa nusna nasran 'aziza. Allahumma inna nas'aluka al-qabula wal manfa'ata wal maslahata wal fadilah wal jazaa'a wal wasilatan li qada'i hawaijina wa wasilatan li taysiri umurina wa wasilatan li salahati dhurriyyatina wa wasilatan li daf'i bala'ina wa wasilatan 'alimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad wa jami'an man amana bik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kshif 'anna min al-bala'i wal waba wal ghula'i wal fahsha'i ma la yughayyiru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.